mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar kelas 6 SDN Curug 1, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran BIM di kelas 6 dengan materi tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 2 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dan strategi pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Mohon saran dan kritik dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu untuk belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya duduk siap. Kita berdoa. April, siapkan. Siap, duduk rapi. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, sepertinya banyak hari ini ya yang izin. Farid sakit. Lalu siapa lagi? Alivia. Hafiz juga sakit. Oh ya, Aisyah. Ayu telat tadi udah izin sama Ibu. Nuri. Wah, banyak sekali yang tidak masuk. Semoga yang sakit segera disembuhkan agar bisa bertemu lagi. Nah, siap semuanya, yuk. Konsentrasi. Sebelum belajar, untuk menambah semangat kalian, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini lagu wajib nasionalnya Berkibarlah Benderaku. Jojo siapkan. Siap, berdiri. Menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, langkah suci bangga perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetanggu dan bangsa, siapa berani menurunkan bangsa dan membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Dengarkan nadanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap muda dan bangsa, siapa berani menurunkan engkau serentak kalianmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Persiapkan buku tulis, buku paket, dan alat tulis kalian. Juga tab yang sudah Ibu bagikan. Anak, hari ini kita belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang kemarin globalisasi. Dari globalisasi itu
terbentuklah kerjasama antar anggota ASEAN. Ya, selain itu kalian juga, selain itu juga kalian mengidentifikasi atau menganalisis teks eksplanasi. Masih ingat teks eksplanasi strukturnya ada berapa? Ada 3. 1. Pernyataan umum. 2. Deretan penjelas. 3. Kesimpulan. Masih ingat tentang globalisasi? Di era globalisasi ini ternyata peranan listrik itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya, karena semua barang elektronik atau teknologi menggunakan listrik. Jadi peranan listrik di era globalisasi ini sangat penting. Kalian juga pasti menggunakan listrik di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu punya sebuah video, didengarkan dan disimak baik-baik. Ibu tampilkan. Pencet. Sebentar ya. Nah, suara siapa itu? Suara Ibu ya. Dengarkan, lihat. Mempunyai informasi di era globalisasi, kita dapat menyebut warga, saudara, atau sahabat yang berada. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video yang Ibu sudah tayangkan. Nah, dari video tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Peranan listrik bagi kehidupan di era globalisasi. Ya, betul sekali Jaka. Peran listrik di era globalisasi. Kalian tahu ya, kalau globalisasi itu dampaknya adalah di kemajuan teknologi. Nah, teknologi bisa kita gunakan jika ada listrik. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kalian masing-masing? Bagaimana caranya ya? Nah, menurut kalian bagaimana aliran listrik dapat dihasilkan dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari? Apa saja pembangkit listrik yang dapat digunakan untuk menghasilkan aliran listrik? Nah, ini masalah ini yang akan kalian cari pada hari ini. Nah, Ibu bagi kelompok, sudah Ibu bagi kelompok dan sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Nah, nanti kalian akan diskusi untuk menjawab masalah tentang bagaimana aliran listrik dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Siap diskusi? Siap. Nah, kurang keras, sudah siap diskusi? Siap. Seperti biasa Ibu kirimkan LKPD-nya ke Canva kalian masing-masing. Sudah ada LKPD-nya? Sudah semua ya. Ibu terangkan dulu tentang LKPD-nya. Di sini ada kelompok. Seperti biasa tulis nama kelompok dan nama anggota. Yang tidak masuk tidak perlu ditulis anggota kelompoknya. Kalian membaca teks tentang apa? Menghasilkan energi listrik. Ada berapa paragraf? 3 paragraf tentang menghasilkan energi listrik. Ibu jelaskan dulu ya. Nah, bagaimana listrik dihasilkan? Pada dasarnya listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Ya, listrik itu dapat dihasilkan di pusat pembangkit. Sumbernya apa aja? Ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau uap. Nah,
Komponen pada semua pembangkit listrik itu adalah ada dua. Yang pertama apa? Turbin, yang kedua generator. Jadi komponen yang harus ada pada semua pembangkit listrik ada dua. Yang pertama turbin, kedua generator. Nah, turbin ini berfungsi untuk energi geraknya. Dari energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. Ya, jadi turbin ini yang menggerakkan, generator ini yang menghasilkan energi listrik. Nah, Ibu, ada sebuah video tentang pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana dihasilkan secara sederhananya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Messi, perhatikan lagi. Bisa. Tara dan Indah, perhatikan dulu videonya. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan aliran sungai Awasik. Waduk atau bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air yang cukup dan stabil. Perhatikan videonya. Waduk atau bendungan ini Noval, perhatikan bukan duduk. memiliki bagian yang Ukuran. disebut pintu air untuk kontrol debit air. Air dialirkan menuju ke pengeras satu. Bak penendang berfungsi untuk mengontrol keberadaan debit. Kemudian air dialirkan menuju ke penendang dua. Air yang berlebih akan keluar secara bertahap melalui bak limpasan. Selanjutnya, air masuk ke pipa pesat atau penstop. Pipa pesat berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cabang turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penendang, sedangkan ujung yang lain diarahkan pada cabang turbin. Pada bagian pipa pesat yang keluar dari bak penendang dipasang pipa udara. Pemasangan pipa udara ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tekanan rendah apabila bagian ujung pipa pesat tersumbat. Gaya jatuh air yang membolong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Selanjutnya, turbin akan mengonversi energi potensial yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi kinetik. Putaran turbin menggerakkan generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, jumlah output akan ikut berputar. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk menekan getaran magnet di dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan timbulnya arus listrik AC. Generator disambungkan dengan transformer step up untuk menaikkan tegangan listrik. Setelah kapasitas tegangannya diatur, energi listrik dialirkan oleh transformator dan dibagikan pada konsumen melalui saluran transmisi. Saluran transmisi berfungsi untuk mengalirkan listrik Farhan, perhatikan. dari A ke rumah-rumah atau industri. Nah, tadi
di awal saat diskusi kalian sudah membaca teks eksplanasi tentang apa? Tentang menghasilkan Menghasilkan energi listrik. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Nah, dari teks itu tentunya kalian bisa mendapatkan informasi penting. Nah, bagaimana kalian bisa mendapatkan informasi penting? Yang pertama, perhatikan dan cermati dulu bacaan teks eksplanasinya terlebih dahulu ya. Berarti yang pertama kalian harus lakukan adalah membaca teksnya, juga dicermati. Setelah membaca teksnya, berarti kalian mencari kata kunci. Kata kunci pada setiap paragraf. Tadi kan ada 3 paragraf. Nah, yang ini kalian isi paragraf 1. Informasi pentingnya apa? Paragraf kedua, informasi pentingnya apa? Dan paragraf ketiga. Setelah kalian mencari informasi penting dari 3 paragraf ini, kalian buat kesimpulan. Nih, di sini diketik di sini di kolom kesimpulan. Bisa? bisa. Siap? Harus semangat. Ayo, kembali semangat lagi. Konsentrasi. Dimulai. Sekarang Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi untuk menjawab kegiatan ke-1. Anak-anak sudah selesai tugas kelompok kegiatan ke-1. Nah, sudah semua? Nah, berarti lanjutkan ke kegiatan kedua. Nah, di kegiatan kedua ini, anak-anak membuat peta konsep sederhana dalam menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air
di Canva kalian masing-masing. Jadi kalian bebas menggunakan gambar serta tulisannya. Nah, sekarang kegiatan kedua, coba di template yang Ibu sudah siapkan. Nah, anak-anak membuat peta konsep di template yang Ibu sudah siapkan. Silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ke save. Oh, kirim aja ke Ibu. Yang kegiatan ke-1 dikirimkan dulu ke Ibu. Nanti yang kegiatan kedua ke kirim lagi. Ayo sekarang buat peta konsepnya di template yang sudah Ibu kirimkan. Anak-anak sudah selesai semua? Nah, kegiatan 1 sudah? Kegiatan kedua sudah? Kalau sudah, kirimkan tugas LKPD-nya ke Canva Ibu. Baik yang kegiatan ke-1 maupun kegiatan yang kedua. Lalu kita siap-siap untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Jaka Kasbi Nabila Ferdi. Nama kelompok Nikola Tesla. Nama anggota Jaka Hasbi Nabila Ferdi. Kelompoknya Nikola Tesla. akan bacakan hasilnya. Paragraf pertama, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini. Paragraf kedua, Listrik dihasilkan dari pembangkitan listrik dengan berbagai sumber, salah satunya PLTA, pembangkitan listrik tenaga air. paragraf 3, komponen utama pada pembangkit listrik adalah generator dan turbin. Videokan tuh, komponen utama pada pembangkit listrik, tenaga listrik, turbin dan generator. Terus ya dianimasikan. Ya. Kesimpulannya, Kesimpulan, listrik mempunyai peranan penting. Kesimpulan, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Peranan
Peranan listrik sangat dibutuhkan untuk menghidupkan barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, dan yang lainnya. Listrik dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik dengan berbagai sumber. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Agar aliran listrik bisa sampai ke rumah, ada 10 komponen yang harus dilalui. Namun, komponen utama pada pembangkitan listrik tenaga listrik adalah generator dan turbin. Itu ada 10 komponen yang harus dilalui. Sekarang kita saksikan hasil tentang konsepnya. Gambarnya besar-besar ya, bagus. Ayo. Sini ada bendungan. Yang kedua ada pipa. Yang ketiga ada turbin. Yang keempat ada generator. Yang kelima ada jalur transmisi. Terus nih gambarnya jelas. Tepuk jawab. Satu jempol. Dua jempol. Jawabannya sama, presentasinya bagus. Keren ya? Anak-anak tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya hasilnya bagus, jawabannya juga sudah tepat. Nah, sudah. Hari ini anak-anak belajar tentang apa? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana caranya menghasilkan energi listrik? Juga bagaimana mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Itu tadi yang sekalian sudah pelajari. Manfaatnya apa setelah kalian mempelajari materi tersebut? Manfaatnya apa? Ayo. Mengetahui listrik. Ya benar, mengetahui listrik dari mana pembangkitnya. Betul Jihan. Apalagi manfaatnya? Mengetahui. Ya betul, mengetahui alur atau proses listrik bisa sampai ke rumah. Betul. Apalagi? Tahu dari mana listrik? Ya, tahu dari mana listrik berasal. Ya, apalagi? Ada lagi? Berarti manfaatnya banyak ya. Intinya kalian bisa mengetahui listrik itu berasal dari mana juga alurnya atau prosesnya. Ada yang ditanyakan tentang materi ini? Tidak. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada berarti soal tugas mandiri. Anak-anak sudah mengumpulkan tugas mandirinya. Nah, sebelum pulang atau sebelum menyelesaikan pembelajaran, kita main dulu ya, peregangan dulu. Dari tadi kan sudah lelah. Anak-anak tahu lagu Potong Bebek Angsa? Nah, potong bebek angsa, angsa dikuali, ya kan? Nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, beritahu ya. Nah, tapi liriknya diganti dengan wak wak
terus wek-wek, dan walk-walk. Nah, Ibu bagi kelompok. Yang ini bagian wak 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 ya. Yang bagian ini wek 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 wek. Yang bagian ini walk 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 walk. Ya. Tahu kan liriknya? Liriknya jadi wak 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 wek 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 ya. Konsentrasi. Tergantung tunjukan Ibu ya. Siap. Konsentrasi. 1, 2, 3 mulai. Bisa ya? Bisa ya? Harus kompak lagi. Narajan. Keluarkan suaranya, jangan itu, harus kompak. Siap. 1, konsentrasi. 1, 2, 3 mulai. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Nah, tugas di rumah yaitu tentang kalian mencari informasi apa saja pembangkit listrik yang digunakan oleh Indonesia selain pembangkit listrik tenaga air. Nanti cari informasinya di rumah, tulis di buku tulis kalian masing-masing. Sekarang buku paket dikumpulkan, tabnya dikumpulkan, dan rapikan bukunya. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.